dan masyarakatnya yang dihidupi sekarang dengan dihidup pada waktu saya berbeda. Jadi tips saya cuma satu. Hai netizen, balik lagi di Tony Dian Official. Oke, kali ini masih di edisi numpang makan nih. Dan setelah kemarin itu numpang makannya agak jauh, ini sekarang numpang makannya agak deket di Jakbar juga. Hari ini gue ke tempat Pak Cuk. Oke, halo Pak Cuk. Ya, Pak Cuk ini temen kuliah di S2 ya. Ya, Oke, betul. karena kalau kuliah S2 biasa teman-temannya lintas usia ya Pak ya? Iya, Nah, tapi ini lintasnya terlalu jauh ya. Iya, kan namanya lintas usia, lintas generasi. Oke, ya. Oke, jadi aku kenal Pak Cuk, kita berarti kuliah S2 sekitar tahun 2015-16 ya? Iya, 2015-16, terus kita wisuda 2017 ya. Ya, oke. Kenalnya kayak kurang lebih di S2, di semester 2, terus kita satu bimbingan juga ya. Betul. Jadi kebetulan ngambil jurusan sama ya. Iya, ngambil jurusannya sama, satu bimbingan dan ini sih, aku nggak tahu sih Pak Cuk tahu atau enggak, tapi menurutku Pak Cuk nih salah satu orang yang ngebuat aku lulus dengan tepat waktu. Saya baru tahu ya. Iya, saya baru tahu ya Pak kan. Karena waktu itu Pak, Pak Cuk tuh kan kita bimbingan barengan. Iya. Cuma Pak Cuk selalu minta saya untuk yang bikin janji sama dosen pembimbingnya. Kalau aku yang bikin janji aku nggak bisa ingkarin soalnya. Kalau Pak Cuk yang janji, mungkin aku bisa bilang nggak sempat Pak gitu. Gitu ya. Jadi thank you ya Pak ya, udah bersedia ini juga, udah bersedia kedatangan, direpotin. Terus habis itu kali ini numpang makannya kita nggak makan-makan berat ya? Iya, makan santai aja. Makan santai aja. Udah cukup berat kitanya. Oke. Terus habis itu ini ya, di sini lagi Pak Cuk lagi bikinin kopi sambil nanti kita ngopi sambil ngobrol. Oke. Ya, kebetulan hobi saya bikin kopi memang. Jadi saya suguhan utamanya kopi. Oke. Dari kapan nih Pak? Karena di belakang ini kalau teman-teman lihat, di belakang alat-alat kopinya banyak banget. Wah, saya senang itu dari kapan? Kopi? Saya dari sejak mungkin dari sejak kecil ya. Sejak usia 10 tahun udah minum kopi saya. Oh, oke. Iya, jadi di rumah saya memang hobinya hampir semua minum kopi gitu. Oke. Nyicil-nyicil beli alat ini mulai dari? Wah, mulai dari tahun 2014. Oh, 2014 udah lama ya? Nyicil, ada bonus dikit, bonus dikit banyak sekarang. Banyak banget ya. Oke. Soalnya dulu waktu zaman kuliah juga Pak Cuk selalu bawa kopi. Oke. Ya, jadi ini kopi ininya apa nih Pak? Kalau ini saya pembuatannya gimana? Kopinya sendiri adalah saya pakai Arabica. Arabica dari Papua. Nah, saya pakai sifon. Nah, sifon ini dipakai suction ya, dipanasin, airnya nanti menguap ke atas, di atas nyampur, turun lagi. Jadi sekarang keluar kopinya murni, bersih, gitu. Ya, nanti kita cobain bersama-sama ya. Sip. Sambil makan cemilan-cemilan. Oke. Ini mau dituang dulu atau gimana? Oh, boleh ya. Iya. Ini biasanya saya angkat, saya tutup ini. Nah, ini ampas kopinya ada di sini. Nah, nuangnya dari sini. Oke. Wow. Nah, segini dulu ya. Oke. Ayo. Thank you, Pak. Tapi masih panas, hati-hati, tunggu sebentar lagi aja. Ini sambil dicoba-coba nanti. Biar ada temennya. Oke. Nah, ini karena Pak Cuk ini temen S2, jadi kali ini kita mau ngobrolin juga seputar perkuliahannya Pak ya. Oke, baik. Jadi karena yang tadi udah gue bilang kan, kalau kuliah S2 itu kita bertemannya pasti lintas usia, lintas generasi gitu. Nah, kebetulan lepas aja ke depan kan. Oke. Ya, yang kayak tadi gue bilang kan, kalau misalnya kuliah S2 itu lintas usia, lintas generasi. Nah, jadi pas kebetulan ketemu Pak Cuk ini,
umurnya kan memang sudah tidak muda ya Pak ya? Iya. Saya 17 tahun. Oke. Sudah tidak muda dan yang pas aku tahu juga Pak Cuk pas waktu S1-nya itu udah cukup lama, ya kan? Oke, jaraknya lama sekali. Jaraknya lama kan, pas ambil S2 ini. Ya itu yang jadi pertanyaanku sih, kenapa kemudian setelah bertahun-tahun itu ngambil S2 lagi? Soalnya kan kalau misalnya jaraknya segitu lama, biasanya udah nggak ada korelasinya sama karir kan? Iya. Gimana Pak? Oke. Pertama, saya terima kasih dulu mau datang ke sini. Terima kasih direpotin. Saya senang kedatangan tamu gitu ya, tamu istimewa. Gitu. Jadi gini, saya sendiri sebenarnya dasarnya suka belajar. Jadi kalau dibilang jaraknya jauh, kalau dari S1 ke S2 memang jauh. Tapi di antara S1 dengan S2 saya udah belajar macam-macam. Gitu. Jadi saya pernah ambil kuliah financial consultant itu 3 tahun, tapi itu D3 ya, diploma. Ya. Ambil itu 3 tahun di Singapura, terus kemudian pernah ngambil juga 3 tahun lagi kuliah Alkitab. Jadi memang kalau dibilang ya emang saya suka belajar. Itu dasarnya saya suka belajar. Kenapa saya suka belajar? Karena saya merasa dengan belajar saya jadi mudah. Iya, masuk akal. Ya gitu. Benar. Otak saya jadi lebih tertantang lagi. Gitu. Tapi kenapa kamu baru ngambil S2 gitu loh? Setelah kan kemarin itu kan belum S2 kan? S1 dulu tapi bermacam-macam jurusan. Kemudian kenapa akhirnya mau ya udah ayo S2? Ya. Jawabannya kesempatan. Kesempatan dari berbagai hal ya. Yang pertama kesempatan dalam segi finansial. Karena saya sebelumnya saya udah cek di Prastia Mulia harganya mahal. Saya ngecek di UI lumayan jauh. Terus saya ngecek di tempat lain di BINUS mahal juga. Terus kemudian ada kesempatan yang cicilable katanya. Nah, di situ saya pikir why not gitu. Kalau nggak saya mulai kapan lagi? Itu jadi salah satu faktor yang memicu kenapa saya ngambil adalah kesempatan itu. Karena ada salah satunya ada cicilable ya. Saya juga pakai itu kok. Wah, itu sangat membantu. Iya, karena gini, saya kan punya keluarga. Punya biaya untuk keluarga. Jadi kalau dana alokasi untuk S2 memang nggak ada gitu tadinya. Tapi kalau bisa disisihkan dikit dan ada yang memberi fasilitas, kan saya bisa ambil seperti itu. Benar. Ya, berarti kejawab ya, karena S2 pas kesempatannya ada setelah sekian lama gitu ya berarti. Terus Pak Cuk punya 3 anak ya? Udah pada gede-gede juga. Anaknya Pak Cuk seumuran aku. Lebih enggak ya? Seumuran lah ya. Iya, seumuran. Paling gede seumuran. Lahir tahun 94. Aku 93. Beda setahun. Nah ini kan Pak Cuk punya anak ya udah gede Terus itu masih ada yang masih kecil juga ya. Kecil ya. Pak Cuk kan tadi bilang suka belajar. Terus sebelum S2 juga udah ada ambil kuliah-kuliah lainnya juga. Dengan background yang segitu banyak kuliahnya, ada ini nggak sih sebagai orang tua kemudian mau menularkan gitu loh ke anaknya juga untuk harus tetap haus belajar dan segala macam lewat jalur akademisi. Iya. Secara keinginan iya. Tetapi saya juga sadar bahwa belajar itu adalah keinginan pribadi. Jadi saya juga nggak yakin anak-anak saya tuh punya semangat belajar seperti saya. Gitu. Tiap orang beda. Jadi keinginan ada, tapi saya tidak memaksakan, itu yang satu. Ya. Gitu. Yang kedua saya berusaha menularkan menularkan tapi dengan cara apa? Dengan cara saya bicara mengenai situasi yang ada sekarang, gitu. Saya banyak bicara mengenai tren marketing sekarang, tren bisnis sekarang, tren politik, tren digital, semuanya sekarang. Jadi
saya ingin kelihatan up to date. Nah, kelihatan up to date di mata anak-anak. Sehingga mereka juga akan berpikir bahwa papa saya tidak kuno dan saya akan menjadi seperti papa. Gitu. Tapi bakal legowo Pak, bakal nerima nggak kalau misalnya ada, ya aku nggak tahu ya, cuma maksudnya kalau misalnya ada di antara anak Pak Cuk yang sama sekali tidak mau kuliah. Kebetulan kuliah semua. Ada satu kalau belum? ada ya, yang satu udah mau kuliah. Udah mau kuliah. Udah daftar. Udah daftar. Dan dia ngikutin juga saya ngambil marketing. Saya sendiri background awal itu IT bukan marketing. IT terus kemudian dengan berjalan waktu saya melihat bahwa dunia saya sudah berubah. Banyak berinteraksi dengan customer, jadi saya ambil marketing. Nah, tentang mengenai legowo tadi. Jadi itu pernah menjadi suatu perbincangan gitu. Bahkan saya pernah menawarkan, apakah kamu mau kuliah atau mau ngambil kursus saja? Itu terutama kepada anak saya yang terkecil karena dia memang punya hobi kreativitas, ya. Suka berkreasi, terus kemudian suka masak gitu. Barangkali kan karena sebenarnya kan boleh saya katakan bahwa sekolah itu bukan jaminan masa depan. Setuju. Iya. Tetapi orang yang keep learning, nah itulah yang dijamin masa depannya. Setuju gitu. sekali. Betul. Nah, gitu. Jadi legowo lah ya. Legowo ya kalau misalnya memang enggak ya, tapi nyatanya tidak guys. Yang nomor 3 aja udah daftar kuliah. Iya, ternyata pada terpancing semua ya. Iya. Kalau bisa sambil dimakan gimana? Oh iya boleh Pak. Ayo Pak sambil diminum kopinya ya. Gimana rasanya? Aku kurang suka Arabica sih. Terlalu keras ya? Terlalu asam ya? Oh, terlalu asam, oke. Iya nggak sih? Ya, betul. Berarti kalau dibandingkan Robusta? Arabica ya turunannya Robusta? Iya, Robusta. Yang nggak terlalu asam? Iya. Oke. Sambil makan juga ya? Iya. Nanti saya buatkan yang Robusta. Oh iya, boleh Pak. Ya, tapi sambil dimakan nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan ini, biasanya kalau saya makan Arabica tuh dengan muffin. Tapi ini juga oke gitu. Ini muffin, saya juga kurang tahu isinya, keju, ya. Oke, ini berarti pertanyaan terakhir nih Pak ya. Kan tadi Pak Jok udah bilang legowo, semisalnya anaknya tidak mau kuliah, tapi kan nyatanya enggak ya. Terus kalau lihat di dunia kayak sekarang ya, yang kebanyakan semua digital, terus bahkan permainan di handphone pun sudah jadi satu udah ada lombanya gitu ya, udah jadi e-sport dan segala macam. Ya dunianya kan berubah. Terus Pak Cuk ada tips nggak atau ada saran nggak gitu? Atau pandangannya Pak Cuk gimana kalau misalnya ada orang tua kan, kalau misalnya orang tua pasti pengen pendidikan anaknya oke lah ya, minimal kuliah. Terus semisalnya tapi si anak ini karena anak ini sih di generasi sekarang dia nggak mau kuliah. Gimana pandangannya Pak Cuk? Iya. Menengahinya atau tipsnya gimana Pak? Pertama saya bukan ahlinya. Oke. Mungkin saya sedikit koreksi ya. Mungkin gini, koreksinya bahwa mungkin orang tua itu bukan pengen anaknya harus sekolah, tetapi orang tua itu dipicu oleh keraguan masa depan si anak itu. Nanti mau ngapain gitu. Tetapi karena tidak punya ide, maka dia satu-satunya jalan adalah sekolah akan menjamin masa depan. Jadi triggernya adalah masa depan, gitu. Nah, tetapi saya akan berikan suatu gambaran kepada rekan-rekan seusia saya, orang tua yang mungkin menghadapi masalah itu. Jadi ketahuilah bahwa yang namanya hidup itu berubah, ya, harus berubah, bukan hanya berubah aja, harus berubah. Dulu orang harus lulus SMA
terus kemudian harus lulus kuliah, terus kemudian itu karena memberi jaminan. Terus orang harus bekerja, sepertinya keren, jadi punya penghasilan. Tapi sadarlah bahwa di zaman-zaman sekarang ini, ya kalau kita lihat, itu anak-anak milenial itu tidak berpikir dengan bekerja di kantoran. Mereka bekerja dengan di luar nalar, di luar nalar generasi-generasi saya, betul. Gitu. Jadi kita yang harus belajar dari mereka. Jangan suruh anak belajar seperti kita. Ya? Okay. Jangan belajar ini loh dulu papa begini gitu. Itu udah lewat. Masanya udah lewat. Tapi kita harus belajar bahwa mereka punya dunia sendiri di masa depan, mereka punya dunia di masa kini. Terus mereka punya tantangan sendiri dan masyarakatnya yang dihidupi sekarang dengan dihidup pada waktu saya berbeda. Jadi tips saya cuma satu, kita sebagai orang tua belajarlah dengan mereka, jangan memaksakan, gitu ya. Bahwa mereka mau belajar itu dia sadar bahwa dia perlu belajar, tetapi ingat bahwa belajar sendiri itu tidak harus di kelas di kampus. Gitu. Saya sendiri sampai sekarang sudah nggak kuliah, tapi saya masih belajar di mana di internet, gitu. Nah di internet sebagai contoh nih, saya bukan mau endorse ya, tapi ada salah satu website namanya Udemy atau something ya. Nah di situ saya subscribe, saya bisa belajar segala sesuatu di sana, dari holistik, dari IT, dari marketing, dari crafting, semuanya ada di sana. Saya belajar hanya dengan beri berapa dolar gitu. Nah, ya, jadi titik beratnya lebih ke orang tuanya, Pak. Iya, betul. Orang tuanya yang tidak boleh. Jadi, tapi kan ada stigma gini, Pak. Aku agak sedikit melenceng ya. Ada stigma gini, kalau misalnya si anaknya ini mungkin tidak sekolah sampai, maksudnya atau stigma yang sekarang masih ada gitu ya. Kalau anaknya ini nggak pintar di sisi sekolah, di akademis, berarti orang tuanya gagal mendidik anak. Itu stigmanya yang sampai hari ini masih ada, walaupun sudah mulai berubah. Saya setuju, tapi saya setuju dengan stigmanya, tapi saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Gitu. Saya ingin memberikan satu saran aja sedikit, sebuah cuplikan puisi dari Khalil Gibran. Ya, ada bagian puisi itu judulnya Anak. Ya, di bagian akhir dia katakan bahwa orang tua adalah busur, anak adalah panahnya. Si pemanah itu adalah Tuhan, bukan orang tua. Ini kata sering orang tua pengen jadi Tuhan, mengarahkan anak kemana-kemana. Jadi yang mengarahkan si anak panah itu adalah Tuhan. Anak punya masa depan sendiri. Anak panah punya tujuannya sendiri. Kita sebagai busur, kita harus kokoh kuat untuk menarik. Jangan sampai pada waktu ditarik patah. Ya Tuhan punya rencana juga gagal. Itu fungsi orang tua. Ya. Jadi saya tidak akan menantang stigma itu, tapi saya mengajak, mari kita koreksi stigmanya. Itu. So sweet. Oke, thank you Pak Juk ya. Kita ngobrol singkat aja ya, soalnya belum jadi Deddy Corbuzier Pak. Boleh. Kalau jadi Deddy Corbuzier ngomong sejam 2 jam didengerin. Iya, di samping itu kue masih banyak harus kita selesaikan. Oke, sekali lagi thank you Pak Juk udah mau kerepotan didatengin sama kita. Mudah-mudahan jangan kapok ya. Oh ya, saya senang kok. Lain kali kita mau ngobrol yang lain, oke. Ya. Thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.